Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya Nazila Kuna Ramadhani, mahasiswa Politeknik Negeri Cilacap jurusan Teknik Elektronika. Di sini saya akan mempresentasikan tentang materi elektropneumatik. Elektropneumatik terdiri dari dua sistem pengontrolan, yaitu sistem pneumatik dan elektropneumatik. Pengontrolan sistem pneumatik menggunakan sumber tenaga dari udara bertekanan sehingga akan hemat biaya. Sedangkan sistem elektropneumatik menggunakan sumber tenaga di samping udara yang bertekanan dan juga berasal dari sumber tenaga listrik dengan kapasitas tegangan dan daya yang relatif kecil. Dengan demikian, kedua sistem pengontrolan ini sangat ekonomis. Kemudian di sini ada karakteristik. Pada rangkaian pneumatik atau elektrik murni, setiap komponen yang digunakan mulai dari elemen input hingga aktuasinya hanyalah komponen pneumatik saja, atau pada rangkaian pneumatik, atau komponen elektrik saja pada rangkaian elektrik. Sedangkan pada elektropneumatik merupakan gabungan dari keduanya. Terdapat pembagian media sinyal atau elektrik atau fluida berdasarkan urutan elemen-elemennya. Dan di sini ada urutan prosesnya. Untuk sinyal elektrik yaitu sinyal input, proses, dan kemudian sinyal pneumatik itu konversi sinyal output. Jadi seperti itu. Dan di sini ada elemen-elemen sistemnya, yaitu ada aktuator, elemen kendali akhir, elemen proses, elemen input, elemen sumber. Dan di sini juga ada skematik rangkaiannya seperti ini digambar. Nah, di sini ada saklar pembatas tipe tak sentuh atau non-contacting proximity limit switch type. Saklar pembatas tipe ini biasanya dipakai pada saklar pembatas mekanik tak bisa digunakan. Yang termasuk saklar pembatas ini, yang pertama adalah saklar pembatas bulu atau reed switch. Penggunaan saklar ini tuh biasanya digunakan pada keadaan yang tidak memungkinkan memakai saklar mekanik. Misalnya itu dikarenakan banyaknya debu, pasir, atau lembah. Dan biasanya tuh pembatas bulu ini diaktuasikan dengan magnet yang terpasang pada silinder. Nah, dengan adanya magnet, maka bulu kawat akan tersambung ataupun terputus bila magnet mendekati atau menjauhi bulu kawat tersebut. Yang kedua ada saklar pembatas induksi. Nah, ini digunakan bila saklar pembatas baik mekanik ataupun bulu tidak memungkinkan dipakai. Dan biasanya juga digunakan untuk sensor penghitung benda kerja yang terbuat dari metal pada mesin ataupun ban berjalan. Saklar pembatas atau sensor ini itu hanya responsif terhadap logam atau metal. Yang ketiga itu ada saklar pembatas kapasitif atau bisa disebut dengan saklar pembatas atau sensor kapasitif. Saklar ini tuh responsif terhadap segala material logam maupun non-logam. Tetapi saklar ini tuh mudah terpengaruh oleh perubahan-perubahan yang diakibatkan keadaan sekelilingnya, misalnya itu ada debu atau bram pada metal. Dan yang keempat ini ada saklar pembatas optik atau saklar pembatas atau sensor optik. Responnya ini terhadap segala material yang memantulkan cahaya, karena sensor ini memancarkan sinar. Di sini ada relay. Relay adalah komponen untuk penyambungan saluran dan pengontrol sinyal yang kebutuhan energinya relatif kecil. Dan relay ini tuh biasanya difungsikan dengan elektromagnet. Elektromagnet ini dihasilkan dari koil yang terdapat pada relay. Dan di sini ada simbol relaynya. Mungkin cukup sekian dari saya yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.